Wanita ini adalah seorang pencuri. Dia tidak mengandalkan teknologi untuk mencuri barang, tetapi aktingnya, kosmetik, parfum merek terkenal, ia mengambilnya berapapun harganya, kemudian pergi ke kasir. "Saya mau mengembalikan ini." Petugas itu ketakutan. Dengan senyum bertanya di mana struk pembelanjaannya. Tentu saja dia tidak punya. Petugas itu kembali bertanya, "Apakah Anda membawa kartu kredit yang digunakan untuk membelinya?" Dia tidak pernah membelinya, tapi ia tidak panik dan menyalahkan petugas karena tidak ramah. Mengatakan dengan tidak berdaya, "Sudahlah, saya tidak akan mengembalikannya. Tolong berikan saya tas belanja untuk membawanya." Dengan tas belanja ini, dia membawa banyak barang mewah. Keluar dari pusat perbelanjaan, masuk ke sebuah hotel mewah. Mendengar beberapa orang ingin keluar kamar lebih awal, dia mengingat nama dan nomor kamarnya. Lalu dia menelepon resepsionis. Berkata dia ada sedikit masalah, ingin kembali ke kamar. Tapi dia tidak punya kunci kamar. Apakah mungkin untuk menyuruh petugas ke kamar sekarang? Ya, tentu saja. Lalu dia membawa barang menuju kamarnya. Tidak ada kunci kamar. Mengatakan dia lelah dan ingin istirahat. Membiarkan petugas itu meninggalkan kamar. Hanya begitu saja tanpa mengeluarkan uang, dia berbohong untuk kamar mewah ini. Tapi untuk Debbie, penipuan ini terbilang mudah. Dia ingin melakukan yang lebih besar, mencuri kalung berlian seharga 1 miliar, tapi itu terkunci dalam brankas. Sangat terlindungi, hanya dipinjamkan kepada artis-artis terkenal. Dia menemui mantan sahabatnya, pacarnya adalah seorang penjaga bar. Setiap hari melakukan pekerjaan yang sama, mengajari pelayan cara menambahkan air dan anggur. Tapi ternyata dia sudah bosan dengan kehidupan seperti ini. Mengetahui rencana Debbie, keduanya setuju. Segera mereka mempersiapkannya. Seorang aktris populer akan menghadiri pesta mode. Meminta ia untuk memakai kalung tersebut. Saatnya memulai. Ingin agar rencana berhasil, dia memerlukan beberapa orang. Ini adalah seorang ibu yang pandai membawa barang curian. Tapi dia harus merawat anaknya, menolak permintaannya secara langsung. "Tidak, saya tidak mau dengar. Saya akan menceritakan seberapa besar tugas ini." "Kamu bercanda." Keesokan harinya dia menitipkan anaknya dan berangkat. Ditambah gadis berkulit hitam teknisi komputer, seorang pesulap jalanan, dan perancang busana yang terlilit hutang. Tim dibentuk. Orang-orang ini tidak hanya terampil, dan mereka semua adalah perempuan. Langkah pertama dari rencana itu, menemukan seseorang untuk membujuk artis itu. Perancang baju adalah yang terbaik. Agar artis mau menerimanya, mereka pertama kali mengatur perancang untuk bertemu dengan saingan artis itu. Kemudian mengambil kesempatan untuk memotret keduanya, dan menulis berita, membeli judul surat kabar. Artis yang melihat berita itu cemburu, tidak sabar untuk bertemu dengan desainernya. "Apapun yang kamu lakukan jangan panik. Jangan pedulikan dia." Sedikit tatap mata, saran dan semangat dari dua wanita, desainer bahkan tidak memandang artis itu. Dan artis itu langsung memutuskan untuk membuatkan baju untuknya. Desainer itu mulai mencuci otak sang artis. Jika ada kalung berlian itu, dia pasti bisa. Dia percaya. Segera meminta desainer untuk meminjam kalung itu. Semuanya sudah siap, aksi sudah dimulai. Desainer memakai kacamata khusus, pindai kalung berlian senilai 1 miliar. Kamera ini mencetak kalung palsu yang persis sama. Mereka ingin menggunakan kalung yang palsu ini, dan menukarnya dengan yang asli. Tapi kemudian sebuah kecelakaan mengganggu rencana mereka. Merek tersebut memberikan kalung itu kepada binatang wanita tersebut untuk mencobanya. Desainer itu menemukan, kalung itu membutuhkan kunci khusus untuk membukanya. Lebih besar dari dia berpura-pura penasaran. Biarkan mereka menunjukkannya lagi. Kemudian gunakan kesempatan ini untuk merekam video. Setelah menonton video tersebut, beberapa jam tersisa di pesta. Pasti sudah terlambat untuk mencuri kuncinya. Pada saat ini, gadis berkulit hitam ini bilang dia kenal seorang pengrajin. Biarkan dia mencobanya. Mereka memutuskan untuk ikut. Mengirim video ke pengrajin. Segera dia menjawab, "Tidak sulit. Bisa dibuat dalam hitungan menit." Benar saja, semua orang lega. Rencana dapat berjalan normal. Acara dimulai. Bintang wanita itu memperkenalkan desainernya kepada reporter. Tidak lupa memamerkan kalungnya. Semua orang tertarik dengan artis itu. Debbie dan rekannya menggunakan identitas yang berbeda. Masuk ke pesta, wanita itu sudah lama ikut wawancara untuk menjadi staf di sana. Berhasil mendapatkan detail semua orang, mengatakan bahwa artis itu alergi terhadap makanan laut. Jadi ia mengatur agar sahabatnya bekerja di dapur belakang, bertanggung jawab atas hidangan, menggunakan orang lain, taruh saus hoisin di atas makanan penutup. Karena seharian ia belum makan, ia dengan cepat menghabiskannya.
Pesulap menyelinap ke toilet, mengunci semua pintu toilet, hanya satu ruangan yang terbuka. Tiba-tiba artis itu bergegas masuk. Dia muntah, kemudian pengawalnya ingin ikut masuk, namun dihentikan oleh Debbie. Karena tulisan toilet wanita, kalian tidak boleh masuk. Pengawal tidak bisa masuk, hanya bisa menunggu di pintu toilet. Saat itu, pesulap yang bersembunyi keluar. Dia membantu wanita itu, dan melepas kalungnya. Menariknya dengan cepat. Artis itu tidak sadar kalungnya sudah tidak ada. Gadis kulit gelap yang bertugas mengawasi memberi arahan. Beritahu ibu langkah selanjutnya. Ia harus mengulur waktu. Perintahkan pelayan untuk meletakkan piringnya ke dapur. Datang padamu, Deb. Baiklah, dia sudah ada. Tang. Pelan-pelan, pesulap itu menyelundupkan kalung di bawah piring. Tidak ada yang meragukan tindakan mereka. Pelayan tidak memperhatikannya, membawa piring dan langsung menuju ke dapur belakang. Ditumpukan piring yang terdapat berlian, dibuang ke wastafel, kemudian diambilnya, dan dibersihkannya dengan air. Dia buru-buru memasukkannya ke saku celana, menyelinap ke toilet, mengambil alat yang sudah disiapkannya. Dia bertugas sebagai penilai perhiasan. Memotongnya, dia akan membongkar kalung 10 miliar ini, menyelinap bersama kaki tangannya. Di tempat lain, wanita itu keluar dari toilet. Tapi mereka tidak melihat kalungnya, cepat-cepat ke toilet. Tapi, tidak menemukan apapun. Kehilangan kalung yang tak ternilai ini, tidak ada yang mampu membelinya. Segera memblokir tempat kejadian, mencari setiap sudut dengan hati-hati. Saat ini, kalung tersebut belum dibongkar, dan para staf telah memasuki dapur. Hanya satu langkah dari toilet. Untungnya mereka masih punya cara lain, menyuruh perempuan di dekat kolam mengangkat kalung palsu. Berteriak dia menemukannya, menyerahkannya. Ia menghela napas lega, mungkin ia tadi menjatuhkannya ke kolam. Perhiasan itu berhasil dibelah, dimasukkan ke dalam saku. Semua tim berganti pakaian, menyamar sebagai korban tamu pesta. Pesulap menggunakan statusnya sebagai pelayan, berjalan ke kaki tangan, dan menyerahkan bagiannya. Proses ini berbahaya, ini akan ketahuan jika Anda tidak berhati-hati. Tapi mereka terlihat seperti tidak terjadi apa-apa. Sulit untuk diragukan. Sampai pesta berakhir, tidak ada yang tahu ada beberapa wajah baru. Rencana berhasil. Setiap orang mendapat uang dalam jumlah besar. Mereka sangat bahagia merayakannya. Tiba-tiba artis itu masuk. Semua orang kaget. Jika rencana terungkap, mereka bisa dipenjara. Tapi wanita itu memberitahu Mary. Kak, dia adalah satu tim dengan kita. Ketika desainer memotret secara diam-diam, dia mengetahui rencana mereka. Debbie menyuruhnya ikut masuk tim, berjanji untuk mendapatkan bagiannya. Dengan kerjasamanya, rencana berjalan dengan lancar, dan dia bisa membantu membereskan kecurigaan polisi, memfitnah kejahatan pada orang lain. Orang ini, mantan pacar Debbie. Dia menjebak Debbie di penjara 4 tahun lalu, dan dia bersenang-senang di luar. Debbie memutuskan untuk menggunakan pencurian ini. Balas dendam pada orang itu, artis itu sengaja mendekati pacar Debbie di pesta itu, untuk menjadikannya tersangka pertama. Kemudian dia meletakkan berlian kalung itu di rumahnya, mengambil gambar dan kirim ke polisi. Ditambah kesaksian sang artis, bukti pribadi, mantan pacar, ia hanya bisa menghabiskan sisa hidupnya di penjara. Wanita itu merayakannya. Tidak usah khawatir mereka menemukan kita. Biarkan mereka memilih perhiasannya. Banyak perhiasan. Debbie dan teman-temannya sebelum pesta mencuri lebih banyak perhiasan. Kulkas penuh dengan perhiasan. Masing-masing bisa mendapatkan 200 juta. Dengan kekayaan luar biasa ini, mereka bisa memenuhi keinginan mereka. Artis itu mengubah karir menjadi sutradara, perancang menghidupkan kembali toko pakaiannya. Gadis berkulit gelap memiliki klub biliar sendiri, mengendarai sepeda motor, mulai berkeliling dunia. Dan Debbie kembali ke kuburan saudaranya dan memberitahunya, ia akhirnya mendapatkan mimpinya, menjadi pencuri tak tertandingi. Film ini banyak dibintangi artis populer, memiliki banyak pengalaman, untuk mengembalikan pesta mode dalam film. Sutradara benar-benar membuat pesta mewah, mengundang bintang besar, plot yang menarik, ditambah perhiasan yang mewah, sampai tidak berkedip di setiap adegan. Ini bisa disebut sebagai pesta visual. Silakan ikuti acara saya. Film bagus yang jangan dilewatkan.